Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah. Salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Para pemirsa yang saya muliakan, kembali kita mengisi acara ini dengan tausiah seputar zakat. Kali ini judulnya zakat dan pajak. Sama-sama kita ketahui bahwa di satu sisi kita manusia itu adalah orang-orang beragama, dalam ini beragama Islam. Di sisi yang lain kita itu adalah sebagai warga negara. Sebagai umat beragama, tepatnya sebagai manusia muslim, pasti dikenai membayar zakat sekiranya sudah terpenuhi syarat-syarat yang harus ada pada kita. Di sisi yang lain, sebagai warga negara, kita juga dikenai kewajiban untuk membayar pajak. Dua hal ini, zakat dan pajak atau pajak dan zakat, dalam beberapa hal memiliki kesamaan, tetapi dalam hal-hal yang lain juga memiliki perbedaan. Kalau boleh saya umpamakan, zakat dan pajak itu tetap merupakan dua hal yang berbeda di balik persamaan-persamaan. Persamaannya misalnya, baik zakat maupun pajak itu dipastikan maksudnya adalah menghimpun dana untuk membangun dan membina kesejahteraan umat dan masyarakat. Itu persamaannya. Juga memiliki nilai berbagi dari orang-orang yang memiliki harta kekayaan yang biasa dikenal dengan agniya, kaum lihef atau orang-orang kaya, kepada para mustahik atau masyarakat yang memerlukan dana-dana zakat dan pajak itu. Tentu masih ada persamaan-persamaan yang lain, tapi yang sudah menonjol cukup dua itu tadi. Pertama adalah dari sisi mencari dana untuk kesejahteraan sosial. Yang kedua, baik zakat maupun pajak itu terutama diambil dari orang-orang yang berkemampuan di samping berkemauan. Tapi ada perbedaan. Perbedaannya misalnya, bagaimanapun zakat itu sumber perintahnya adalah agama, dalam hal ini Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan pajak itu dasar hukumnya adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini kalau Indonesia DPR bersama-sama pemerintah, yaitu Presiden Indonesia. Nah, itu perbedaannya. Perbedaan yang lain pasti dalam bentuk besarannya. Kalau zakat itu besarannya antara 2,5%, tertinggi maksimumnya sampai 20%. Kalau pajak sama-sama kita tahu, dipastikan tidak ada pajak 2,5% itu, melainkan di atas itu, dan tingginya juga dipastikan bisa melampaui dari 20%. Nah, lepas dari persamaan dan perbedaan antara pajak dan zakat yang ada itu, hemat saya kita semua tidak perlu mempersoalkan apalagi mempertentangkan. Karena masing-masing memang punya landasan hukumnya sendiri-sendiri, dan dua-duanya itu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kita, baik dalam konteks sebagai umat beragama untuk membayar pajak, zakat, maupun membayar pajak dalam konteks sebagai warga negara yang baik tentunya. Nah, lalu bagaimana
di sini apakah tidak dianggap double itu? Kadang-kadang ada yang mengatakan berat menjadi orang Islam ternyata, karena di samping harus membayar zakat juga harus membayar pajak. Ya, saya kira tidak kita pahami dalam konteks yang itu, tapi kita pahami dalam konteks yang kebaikannya. Banyak ayat Al-Quran yang mendorong kita supaya berbuat baik, termasuk melalui pembayaran zakat khususnya dan pajak pada umumnya. Satu di antaranya adalah ayat 82 dalam surat Al-Baqarah yang saya bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Yang artinya, dan orang-orang beriman serta beramal saleh, mereka ini adalah calon-calon penghuni surga. Mereka akan kekal abadi di dalam surga itu. Nah, dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman, kalau keberatan disebut kafir, dan tidak beramal saleh kalau keberatan disebutkan dengan beramal kemungkaran, yang mereka akan memasuki neraka. Ayat ini menyatakan orang-orang beriman, orang-orang beramal saleh, nah mereka ini akan menjadi calon penghuni surga, penghuni kebahagiaan yang luar biasa dan insya Allah abadi di dalamnya. Para pemirsa yang saya hormati, kalau boleh saya perumpamakan, misalnya kehidupan duniawi ini sebenarnya sudah sebagai sesuatu yang bisa kita analogkan dengan kehidupan di alam akhirat nanti. Misalnya orang-orang yang memiliki harta, uang yang cukup, katakanlah dalam konteks kehidupan keagamaan, amal saleh, yang dengan uangnya mereka bisa berbuat sesuatu untuk meraih kebahagiaan. Misalnya dia bermalam di hotel-hotel yang bagus umpamanya, atau di tempat-tempat lain yang megah atau bahkan mewah, karena mereka memiliki kemampuan untuk membayarnya. Kalau saja, sekali saya katakan kalau saja umpamanya keadaan surga itu digambarkan, minimal kebahagiaannya seperti kehidupan di dunia yang disimbolkan oleh kehidupan perhotelan, di mana dengan pelayanan yang sangat baik, yang sangat menyenangkan, di mana para pelayan-pelayan di hotel itu sopan-sopan, baik-baik, ramah-ramah. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi surga itu digambarkan sebagai suatu keadaan yang luar biasa, menyenangkan, membahagiakan para penghuninya di sana. Dan ini untuk mendapatkan itu tiketnya atau ada berupa amal soleh selain iman yang kuat dan kokoh itu tadi. Nah ini kalau kita kembalikan kepada dana zakat di satu sisi dan pembayaran pajak di sisi yang lain, dana zakat itu tentu akan memberikan daya amal tersendiri bagi kita, bagi siapapun pelakunya, yaitu muzaki, akan mendapatkan tempat yang sangat indah, yang sangat bahagia, yang disebut oleh Al-Quran itu surga itu tadi, atau jannah. Dan begitu pula dengan orang yang taat membayar pajak, ya tentu dia tidak akan mendapatkan suatu hukuman dari negara melalui aparat yang ditugaskan untuk itu. Ya, jadi sebenarnya tidak hanya agama yang mengenal hukuman itu, tetapi di dalam kerangka negara juga sama memiliki hukuman, walaupun reward belum tentu itu kalau di negara. Kalau agama itu sudah pasti ada surga, ada neraka. Nah, kalau negara belum tentu, bisa jadi ada hukuman tanpa reward, walaupun dalam kadar tertentu ada reward. Misalnya orang mendapatkan hadiah, mendapatkan penghargaan, tapi mustahil bisa semuanya atau bisa sekedar keseluruhannya. Tapi kalau agama itu sudah pasti, kalau agama itu orang yang memiliki iman dan amal soleh akan mendapatkan pahala, dan sebaliknya orang yang tidak beriman atau kafir dan tidak beramal soleh itu justru dia akan mendapatkan punishment dalam bentuk hukuman, yaitu yang diungkapkan dalam Al-Baqarah 81, masuk ke dalam neraka dia. Demikian para pemirsa yang saya hormati, saya singkatkan bahwa pajak dan zakat ada persamaannya, tapi ada pula perbedaannya. Nah, dalam Islam misalnya,
umroh dengan haji walaupun banyak persamaannya tetap ada perbedaannya. Karena itu zakat dengan pajak harap tidak dicampur adukan, apalagi disamakan persis, sehingga sudah cukup membayar zakat tidak perlu pajak atau membayar pajak tidak perlu zakat. Hemat saya tetap dua hal yang berbeda. Kalau sekiranya di sana sini masih ada dianggap berat umpamanya, barangkali kita sebagai warga negara yang hidup di negara hukum yang demokratis yakin masih bisa usul kepada pemerintah untuk menurunkan misalnya pajak itu di satu pihak. Ya kalau zakat nggak mungkin diturunkan, sudah kecil, juga nggak mungkin dinaikkan, sudah standar. Tapi kalau pajak itu insya Allah masih bisa naik dan turun, tergantung kepada kita sebagai umat beragama yang baik, sebagai warga negara yang loyal kepada negara. Maka kita junjung tinggi kedua-duanya, baik membayar pajak maupun dalam hal membayar zakat. Demikian uraian topik tentang zakat dan pajak ini saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakat di Dompet Duafa. Indonesia Move On, sumber yang bersih, lebih aman, lebih barokah. Dipersembahkan oleh Dompet Duafa. Ayah, kenapa sih kita harus mencuci sayuran dan buah-buahan ini? Supaya kita bisa memastikan bahwa sayur dan buah-buahan yang akan kita makan nanti sudah bersih dari segala kotoran. Oh, begitu. Bunda juga sudah transfer zakat penghasilan Bunda loh. Alhamdulillah. Ke Dompet Duafa kan Bunda? Ya iyalah, kita kan kalau zakat selalu ke Dompet Duafa. Program dan laporannya jelas, manfaatnya luas. Sumber yang bersih, lebih aman, lebih barokah. Zakat penghasilan Dompet Duafa. Aku ingin hartaku bukan hanya bersih, tapi juga berkah. Aku ingin bisa berbagi hari ini, sekaligus bisa bermanfaat selamanya. Aku ingin kemuliaan, tapi ridha Allah di dunia dan di akhirat nanti adalah segalanya bagiku. Ini alasanku, misiku, dan doaku. Semoga wakafku sempurnakan zakatku.